Pada akhirnya, semua orang menjalani kehidupan seperti semestinya. Kehidupan di mana kita tidak akan pernah bisa mengerti seseorang secara sepenuhnya, terjadi kesalahpahaman, merasakan sakit hati, berjuang untuk mencapai impian, dan terkadang mengalami kegagalan. Tapi tetap saja, keinginan tiap manusia untuk saling mengerti, terhubung, memiliki, memaafkan, berduka, dan untuk menerima yang sudah berlalu, itulah yang membuat seseorang belajar dan bertumbuh. Apapun yang terjadi, kita hanya perlu menjalaninya. Dunia masih belum berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi untuk teman-teman kita semua. Oke, hari ini kita akan masuk ke sesi konseling dengan pendekatan SFBT atau Solution Focused Brief Therapy. Intinya, pendekatan ini fokus cari solusi yang mungkin, bukan mengulang-ulang masalah kayak mengulang hafalan yang dari awal lagi tiap hari. SFBT ini juga terkenal singkat kok. Nggak kayak hafalan yang panjangnya bisa 3 halaman. Tapi kalau ditanya ulang, yang keinget cuma 1 paragraf pertama. Jadi, alhamdulillahnya metode ini tidak menuntut hafalan kita tebal. Cukup fokus sama hal-hal kecil yang sudah berhasil dalam hidup itu atau dalam hidup kita. Nah, pokoknya di sesi ini kita akan coba lihat bahwa setiap orang punya kemampuan untuk berubah, walaupun kadang nunggu mood dulu. Dan mood itu sering nongolnya cuma 5 menit sebelum waktu tidur. Nah, dengan pendekatan ini kita coba bareng-bareng ngeringanin beban, nyari titik terang, dan semoga setelah sesi ini kita jadi lebih semangat daripada semangat pas antri makan siang saja. Oke, di sini saya bersama teman saya untuk membuat sesi konseling SFBT ini. Oke, gak usah pakai lama, kita langsung mulai saja teknik konseling kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Matur sudah datang hari ini. Jadi sebelum kita mulai konseling hari ini, saya ingin tanya, ya, saya ingin pastikan dulu, bagaimana kondisi kamu sekarang? Jadi gini Kak, jujur akhir-akhir ini saya lagi banyak pikiran, apalagi kepikiran soal orang tua itu Kak. Waduh, pikiran orang tua ini. Suaranya kok lesu gitu ini. Ada apa ini? Kayaknya cukup berat nih ya. Nah, kalau kamu nyaman cerita sama saya, boleh kok dengan cerita. Mungkin kita apa yang membuatmu merasa terbebani itu bisa ceritakan ke saya. Iya Kak, saya di pondok itu saya dituntut untuk menjadi anak yang yang berhasil gitu Kak sama orang tua saya. Ya jadi itu ya sebenarnya baik Kak, cuma kadang saya takut tuh nggak bisa apa yang diharapkan orang tua itu. Bisa memenuhi ekspektasi ya. Iya, di pondok juga tugasnya juga banyak, terus hafalannya juga. Jadi saya ini makin tertekan gitu. Makin tertekan. Iya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih sudah bisa terbuka wawasan saya. Jadi apa yang kamu rasakan itu sebenarnya wajar. Ya, kalau melihat dari sisi solusi, ya. Menurutmu, hal apa yang paling ingin kamu ubah dari perasaan ini? Ya saya tuh pengennya nggak gampang tertekan gitu Kak. Jadi selama menjalani kehidupan di pondok tuh saya ingin menjadi lebih tenang, itu aja Kak. Ya nggak gampang tertekan gitu. Oke. Baik, saya ingin tanya, pernah nggak ada hari di mana itu kamu merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman, walaupun itu cuman kayak angin lalu lah? Pernah sih Kak, cuma yang waktu itu malam habis
isya, habis sholat isya saya itu langsung belajar sebentar, tapi habis itu tiba-tiba kepikiran kemana-mana gitu kan. Pikirannya kemana-mana. Iya. Aduh. Tuh gak berat sih, gampang pikiran kemana-mana. Ya. Tuh contoh bagus sih. Ya, artinya itu kamu sudah punya kemampuan untuk merasa tenang. Meskipun kamu itu bisa. Nah sekarang menurutmu apa yang membuat malam itu merasa lebih tenang? Ya karena saya tuh sempat cerita sama teman saya pas di kamar, habis itu pas setelah cerita tuh kayak lega gitu. Curhat ya? Iya. Gak gibah kan? Kain gibah. Oke, berarti berbagi cerita membantumu ya? Iya. Oke, itu kekuatan yang kamu miliki. Sekarang kalau menilai tingkat tekananmu dari skala 1 sampai 10, di mana 1 sangat tenang dan 10 itu sangat tertekan, kamu berada di angka berapa? Kayaknya sih di angka 7 Kak. Kayaknya apa ya, angka 7 ini mungkin bisa membuat saya itu menjadi lebih Gak stres tapi kan? Enggak sampai Kak. Oke, ya kalau dari 1 sampai 10 itu 7 termasuk berat lah, ya udah termasuk sangat berat. Tapi bukan yang paling berat. Iya. Artinya kamu masih bisa mengendalikan beberapa hal. Kalau kita ingin turun 1 angka saja, ya, jadi 6 lah. Iya. Menurutmu hal kecil apa yang bisa kamu lakukan minggu ini? Ya mungkin saya ingin curhat lagi sama teman saya yang itu, atau nulis perasaan gitu sebelum saya tidur gitu ya. Oh, kayak buat buku catatan kecil ya? Iya. Nah, mungkin untuk kasih semangat lah buat esok hari. Ya kayak kasih kata-kata gitu lah. Kata-kata hari ini. Iya. Oke, itu dua-duanya itu langkah realistis lah ya, dan sangat baik untuk kamu sendiri ya. Karena sekarang saya ingin bertanya ya, kalau malam ini terjadi keajaiban, contoh umpamanya besok kamu ini bangun dengan hari yang lebih ringan, ya intinya pikiran itu fresh, gak ada pikiran buruk, gak ada tekanan, ya, atau hal yang lain lah yang membuat kamu itu tertekan. Hal pertama apa yang akan terasa berbeda menurut kamu? Ya kayaknya sih Kak, yang itu saya akan bangun saya akan bangun tanpa dengan rasa takut itu Kak. Nggak bisa memenuhi harapan orang tua. Terus saya itu bisa mulai lakukan kegiatan itu dengan lebih tenang gitu Kak. Sip. Iya. Sip gitu. Sip banget. Nah, itu gambaran itu penting. Ya, ini kan cuma bayangan kamu kan ya? Iya. Kamu nggak ada tekanan, mungkin kamu berpikir gitu. Ini penting ini. Ya, kalau kita lihat lagi ya di gambaran itu, perilaku kecil apa yang bisa kamu lakukan besok agar mendekati bayangan tadi itulah. Ya. Ya mungkin mulai setiap hari itu saya ingin mencoba untuk selalu berzikir dan nggak langsung mikir ke mana-mana gitu, nggak langsung mikir ke tugas gitu. Zikir ya Allah, bizikrillah tatma'innul qulub. Ya. Zikir bisa membuat hati itu tenang. Oke, boleh. Nah, bagus itu. Ya. Itu artinya kamu itu punya kesadaran dan kemampuan untuk mengatur diri. Ya. Sekarang kita rangkum aja. Dari pembicaraan barusan, ya, rencana kecil yang bisa kamu lakukan. Yang pertama ini, ya, curhat ke teman dekat. Ketika mulai merasa penuh tekanan, curhatkan saja. Masalahmu apa? Ceritakan saja. Ya, dengan garis besar itu teman yang bisa kamu percaya. Ya, yang mungkin itu lambenya itu lambe gak ember. Tuh kan. Ya, bahaya kalau lambe ember, bisa viral kamu. Ya. Oke, yang kedua itu menulis perasaan sebelum tidur. Bikin catatan kecil. Mungkin kamu bisa beli buku atau buku tulis biasa, nggak apa-apa. Tulis di sana keinginan kamu atau bagaimana dengan hari ini? Apakah ada hal yang spesial? Nah,
Yang ketiga, memulai hari dengan zikir. Ya, hari dengan zikir. Zikir tadi apa? Bisa membuat hati lebih tenang. Mungkin dengan awali pagimu dengan zikir, hari yang akan kamu jalani itu bisa menjadi lebih tenang, ya, lebih fresh, lebih plong. Oke. Jadi dari yang 3 barusan, yang menurutmu bisa kamu lakukan, yang paling mudah lah, ya. Apa? Ya kalau dari saya itu yang nulis perasaan itu sebelum tidur, kayaknya itu paling gampang bagi saya itu kan. Lebih ke pribadi ya, Iya. nggak diceritakan ke siapa-siapa. Apa buku itu udah itu ya langkah yang sederhana tapi sangat kuat. Ya, saya juga senang banget karena kamu itu bisa apa ya, melihat kemampuan dirimu sendiri. Ya, insya Allah kalau sampean terus konsisten, istiqomah dan nggak apa namanya, pikiran tadi nggak kemana-mana, ya, tekanan itu bisa berkurang sedikit demi sedikit, ya. Karena apa? Sedikit demi sedikit pada akhirnya menjadi bukit. Oke, tuh. Ya kak, ya saya ini merasa lebih lega lah setelah bercerita dengan sampean kak. Alhamdulillah kalau gitu. Ya, sampean bisa cerita ke saya. Ya, kalau dengan lagi banyak tekanan. Oke, saya juga senang sampean bisa cerita begini. Oke. Mungkin kita bisa cukupkan lah sesi konseling kita pada hari ini. Nah, kita lanjut evaluasi minggu depan lagi. Ya, ingat, kamu itu tidak sendirian dan kamu punya kekuatan untuk berubah pelan-pelan. Oke. Ya siap kak, makasih kak. Ya makasih sudah memberikan saya sebuah solusi untuk masalah saya. Ya insya Allah setelah saya cerita ini mungkin saya ini bisa lebih tenang lagi kak. Ya kalau gitu saya izin pamit kak. Oke, monggo silakan. Ya terima kasih kak. Oke. ピノコニーの最初で最後の不協和音だ。 Nah, ya, sesi konseling hari ini selesai. Ya, semoga apa yang kita bahas tadi menjadi langkah menuju perubahan. Walaupun langkah kecilnya ya, mungkin seukuran langkah kaki kecil bayi. Ya, diingat, pendekatan SFBT itu fokus pada hal-hal yang sudah berhasil. Jadi kalau hari ini kamu cuma berhasil tenang selama 5 menit, itu tetap suatu pencapaian atau suatu keberhasilan. Kalau kamu cuma berhasil nggak buka HP 1 kali saja, itu juga progres. Perubahan besar dimulai dari hal-hal receh yang kadang nggak kita sadari sama sekali. Ya, semoga setelah ini hidup kita terasa sedikit lebih ringan. Dan semoga tekanan hidup kita tidak seberat beban yang diharapkan oleh orang tua kita. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk melihat sesi konseling ini. Ya, kurang lebihnya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.